Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sesi bedah tuntas kita kali ini. Mari kita langsung masuk ke cara menguasai simple present tense. Tapi kita nggak akan pakai cara hafalan. Kita akan coba pahami pergeseran logika dasarnya. Coba deh perhatikan di sini. Kalau dalam bahasa Indonesia, logika kita itu kan berbasis waktu. Nah, dalam bahasa Inggris, fokusnya itu beda total, yaitu ke subjek. Ini adalah perubahan fundamental yang kalau kita pahami, semuanya jadi jauh lebih gampang. Jadi, ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari pergeseran logika dasar, lalu kita lihat ada dua jalur kalimat yang berbeda, lanjut ke cara membangun kalimat aksi, terus gimana bentuk negatif dan tanyanya. Setelah itu, kita coba perbaiki kesalahan umum, dan terakhir, kita rangkum semuanya. Bagian pertama, pergeseran logika dasar. Nah, di sini kita akan fokus banget untuk ngerti kenapa dibalik semua aturan ini, bukan sekedar apa aturannya. Oke, kita lanjut ke bagian kedua, dua jalur kalimat. Ini penting banget karena setiap kalimat dalam simple present yang mau kita buat pasti akan lewat salah satu dari dua jalur ini. Jalur nominal atau jalur verbal, nggak ada yang lain. Nah, ini dia peta utamanya. Anggap aja ini flowchart wajib kita. Jadi, setiap kalimat itu akan punya predikat dan dari situ bercabang ke dua jalur. Jalur A atau nominal kita pakai buat jelasin sebuah keadaan. Mesinnya itu pakai to be. Sementara jalur B, verbal, itu buat jelasin sebuah aksi. Dan mesinnya pakai kata kerja bentuk pertama. Aturan emasnya, sekali lagi, jangan pernah mencampur adukan kedua jalur ini. Yuk, kita zoom in ke jalur A, struktur nominal. Sederhananya, jalur ini buat mendeskripsikan siapa atau bagaimana sebuah subjek itu. Formulanya gampang, subjek, terus pakai mesin to be, yaitu am, is, atau are, dan diikuti deskripsinya. Contohnya, she is smart, atau I am a teacher. Gampang kan? Sekarang kita pindah ke bagian 3, kita akan fokus sepenuhnya ke jalur B, membangun dengan aksi. Disinilah kita akan lihat bagaimana kata kerja itu melayani subjeknya. Oke, di jalur B ini, subjek itu jadi rajanya. Subjeknya kita bagi jadi dua tim. Tim pertama ada I, you, we, they. Mereka ini pakai kata kerja bentuk dasar yang paling simple. Nah, tim kedua, he, she, it, ini tim spesial. Mereka pakai bentuk modifikasi, di mana kata kerjanya harus ditambah plus S atau plus IS. Terus, gimana kita tahu kapan nambahin S, ES, atau IS? Nah, ada algoritma simpelnya. Aturan umumnya, hampir semua kata kerja tinggal tambah S. Tapi, kalau kata kerjanya berakhiran desis, kayak c, sh, x, s, atau huruf O, kita tambahnya ES. Dan yang terakhir, kalau akhirannya konsonan plus Y, Y-nya kita ubah jadi IS. Simple kan? Jadi, kapan sih kita sebenarnya pakai simple present tense ini? Ada 4 skenario utama. Pertama, untuk kebiasaan atau rutinitas sehari-hari. Kedua, untuk fakta umum yang kebenarannya nggak berubah. Ketiga, untuk situasi permanen kayak tempat tinggal. Dan yang keempat, untuk jadwal di masa depan yang sudah pasti, misalnya jadwal kereta atau pesawat. Kita masuk ke bagian 4, bentuk negatif dan tanya. Kalau tadi kita udah jago bikin kalimat positif, sekarang kita coba bikin kalimat sangkalan atau pertanyaan. Dan untuk ini, kita butuh bantuan dari yang namanya helpers. Nah, untuk bikin kalimat negatif, kedua jalur punya cara yang beda. Di jalur nominal, gampang banget. Tinggal tambahin not setelah am, is, atau are. Selesai. Tapi di jalur verbal, kita butuh helper khusus, yaitu do atau does, baru ditambah not. Dan perhatikan aturan super penting ini. Kata kerja utamanya harus kembali ke bentuk dasar. Back to base. Coba bayangin prosesnya kayak gini deh. Beban gramatikal S dari kata works itu kita pindahkan dari kata kerja utamanya ke si helper do. Makanya do berubah jadi does. Nah, karena bebannya udah pindah, kata kerja utamanya yaitu work jadi enteng lagi dan kembali ke bentuk aslinya. Inilah alasan kenapa kita bilang she does not work, bukan she does not works. Logis banget kan? Kalau mau bikin kalimat tanya, logikanya lebih gampang lagi. Tinggal dibalik posisinya. Lihat deh di jalur nominal, to be-nya pindah ke depan. Jadi, she is ready berubah jadi is she ready? Sama juga di jalur verbal, helper do atau does-nya yang maju ke depan. You like coffee, jadi do you like coffee? Bagian kelima, debugging kesalahan.
Oke, sekarang kita pakai topi programmer. Kita akan cari beberapa bug atau kesalahan yang paling sering muncul pas kita pakai simple present tense, terus kita perbaiki bareng-bareng. Yuk kita lihat beberapa bug yang paling umum. Di kolom kiri ini yang salah, di kanan perbaikannya. Coba perhatikan deh, setiap kesalahan ini, misalnya I am agree atau she does not goes, itu terjadi karena kita melanggar salah satu aturan logika inti yang dari tadi kita bahas. Nah, kita sampai di bagian terakhir, sintesis dan rangkuman. Yuk kita satukan semua kepingan puzzle yang sudah kita pelajari dan lihat gimana semuanya bekerja sama dalam sebuah konteks yang utuh. Coba kita bedah bareng-bareng paragraf tentang Rina ini. Kalimat pertama, Rina is a student. Jelas, ini kalimat nominal. Terus kita lihat ada kalimat verbal, she lives, di mana kata kerjanya dapat tambahan S. Lalu lihat kalimat negatifnya, she does not drink, di mana kata kerja drink kembali ke bentuk dasar. Kelihatan kan, semua aturan kita bekerja dengan harmonis di sini. Dan ini dia rangkuman pamungkasnya, contekan andalan kamu. Di sini ada semua rumus untuk jalur verbal dan nominal, baik dalam bentuk positif, negatif, maupun pertanyaan. Ingat aja aturan utamanya, pakai verbal untuk aksi, dan pakai nominal untuk identitas atau deskripsi. Jadi, kesimpulan konseptualnya ada 3. Pertama, simple present itu fondasi utama dari semua struktur waktu dalam bahasa Inggris. Kedua, kunci buat menguasainya adalah kesesuaian antara subjek dan kata kerja. Dan ketiga, dengan paham bedanya jalur nominal dan verbal, kita bisa menghindari kesalahan fatal. Pada dasarnya, seperti yang tertulis di sini, menguasai tense ini berarti menguasai logika dasar komunikasi profesional dalam bahasa Inggris. Jadi, ini bukan cuma soal grammar, tapi soal membangun dasar komunikasi yang jernih dan efektif. Dengan memahami dan menginternalisasi logika ini, kita nggak cuma lagi belajar tata bahasa, tapi kita sedang mengupgrade kemampuan kita untuk berkomunikasi secara lebih jelas dan profesional. Jadi sekarang coba deh renungkan kalimat-kalimat yang biasa kamu pakai. Kira-kira bug mana nih yang mau kamu perbaiki pertama kali? Perubahan kecil apa yang bisa kamu lakukan hari ini untuk mulai menerapkan pendekatan sistematis ini? Terima kasih banyak sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.